Yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Bapak Camat Wais Putih beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Kampung, aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan kesehatan pada kita semua, sehingga pada hari ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. 3. Sambutan-sambutan. 4. Acara inti. Dan yang kelima, penutup. Indonesia tanah airku, tanahku ayah. Di sanalah aku berdiri. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, tabi pun tabi ngalipuro. Yang saya hormati Wakil Ketua dan anggota DPD Lampung Tengah daerah pemilihan 1, yang kami hormati Pak Camat Wais Putih Mulyono, Pak Sekjam dan jajaran, yang kami hormati, kami banggakan kawan kepala kampung dari 6 kampung yang ada di Kecamatan Wais Putih, yang kami hormati Bapak Ibu aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dari Kecamatan Wais Putih. Kembali di Kecamatan Wais Putih dalam rangka acara reses tahap 1 tahun 2025 DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 1. Sholawat dan salam tak pula kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabatnya tentu sudah kita nantikan baik dunia maupun akhirat kelak. Bapak Camat, Pak Sekjam, dan Bapak Kepala Kampung semua, yang pertama kami mengucapkan terima kasih. Kami serombongan DPRD dan Sekretariat DPD Lampung Tengah sudah diterima di Kecamatan Wais Putih, ditempatkan duduk yang baik. Terima kasih atas semua yang dilakukan oleh Pak Camat dan jajaran. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi Pak Camat dan jajaran semua. Yang kedua, hari ini kami serombongan datang ke Kecamatan Wais Putih dalam rangka tugas DPRD, di mana salah satunya adalah jaring asmara, menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, khususnya daerah pemilihan 1. Jadi hari ini Pak, 5 dapil yang ada di Lampung Tengah, termasuk dapil 1 meliputi juga Kecamatan Wais Putih, kami 50 orang di Lampung Tengah turun ke dapil masing-masing untuk bersilaturahmi, bertemu, berdiskusi dengan masyarakat di daerah medan masing-masing. Sebelum saya lebih lanjut, saya perkenalkan dulu semua anggota DPD yang hadir pada hari ini. Dari sebelum yang ada, Ibu Dr. Anda Hajah Yurita. Beliau ini fraksi Partai Golkar, tinggalnya di Kota Gajah, jadi tetap di dapil 1 juga tinggalnya. Sebelahnya, ini gak jauh dari Wais Putih. Nah, ini salah satu anggota Dewan Muda Lampung Tengah, Pak Wahyu. Nah, ini udah ngelotok kering tulisan DPRD, Pak Sarjono.
Haji Indrajaya ini dari fraksi Partai Demokrat, beliau tinggal di Gunung Sugi. Arli Pratama Thomas dari fraksi Golkar, beliau di Gunung Sugi juga. Kemudian Pande Putu Agusti, beliau ini dari fraksi Nasdem, juga di perjalanan, beliau juga tinggal di Sudirman. Dan satu lagi, kemarin itu agak kurang sehat Pak Camat, suaranya habis ram. Jadi suara saya pun lagi agak kurang serak sebenarnya, agak kurang fit. Pak Cecep Jamani disebut banyak. Beliau wakil ketua 2 DPD Lamongan dari fraksi PKB. Jadi tadi beliau titip salam Camat, Pak Sekjam dan Bapak kepala kampung itu semua. Beliau kalau agak memungkinkan suaranya, beliau berarti langsung hadir juga ke sini. Beliau sedang berobat sebentar tadi. Baik, Bapak Ibu, Pak Camat, Pak Kepala Kampung yang kami hormati, 10 orang wakil dari Dapil 1 hadir di Kecamatan Goespot ini untuk silaturahmi dan berdiskusi. Kita ini bangun fisik hanya sekian persen. Nah, ini kondisi yang sama-sama kita hadapi. Maka kita berharap, kita berdoa kondisi ekonomi Indonesia bisa baik segera, Lampung Tengah bisa baik segera, sehingga Bapak Kepala Kampung, Bapak Camat bersama dengan semua Bapak Ibu semua tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, kami DPRD, Pak Bupati jajaran bisa bareng-bareng kompak guyup membangun Kabupaten Lampung Tengah kita tercinta, khususnya Kecamatan Waiseputi. Nah, jadi itu Bapak Ibu semua, sekali lagi kita tidak boleh patah semangat dengan kondisi yang ada, dengan kondisi keuangan yang minim. Kita berupaya sebaik-baiknya untuk tetap membangun Kabupaten Lampung Tengah. Nah, mudah-mudahan tahun depan, ya di pertengahan tahun atau di semester kedua, kondisi keuangan bisa sedikit membaik, ada tambahan dana dari pusat, termasuk terobosan-terobosan yang dilakukan bersama DPRD dan Bupati untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tapi tanpa menambah beban masyarakat. Itu yang kami wanti-wanti. Artinya pajak-pajak yang langsung berkenaan dengan masyarakat itu tidak boleh dinaikkan secara ekstrim. Silahkan naikkan pajak-pajak perusahaan segala macam, tetapi untuk masyarakat kami minta kemarin, ini kawan-kawan yang kebetulan di badan anggaran semua, jangan sampai tambah beban masyarakat. Itu yang kemarin disampaikan. Nah, jadi sekali lagi mohon pengertian semua. Inilah kondisi yang kita hadapi, tapi mudah-mudahan kondisi ini bisa segera membaik dan kita bisa membangun Lampung Tengah bareng-bareng. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya terima kasih Pak Camat, Pak Sekja, bisa membawa hikmah yang baik untuk kita semua, khususnya untuk Kecamatan Waiseputi. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Penamo bahasa sikapun, Pak nyaman dia buat saya kurang ujung tiba-tiba ubah wahabun nami puro. Wassalatu wassalamu ala rasulihil. Tokoh agama dari masing-masing kampung yang ada di Kecamatan Waiseputi, teman-teman kerja saya, Bapak Sekjam, Bapak Kasih, Ibu Kasih, staf dan anggota Polri kumpul bisa bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangkaian reses dari DPRD Kabupaten Lampung, khususnya Dapil 1. Dan alhamdulillahirabbil alamin dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Serta salam semoga tetap terlimpahkan kejunjungan alam, teladan umat manusia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah beserta Bapak Ibu anggota Dewan yang hadir di tengah-tengah kita di Kecamatan Waiseputi ini,
Dan kami mengucapkan atau mengaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya di Kecamatan Wais Putih ini. Semoga kehadiran beliau-beliau membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang kita menjadi tujuan kita sesuai dengan kondisi yang ada atau aturan atau regulasi yang ada. Kami yakin Bapak Ibu Dewan akan mengupayakan sepenuhnya. Kami siap dari kecamatan untuk menjembatani terkait dengan aspirasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu, khususnya di wilayah Kecamatan Wais Putih. Sekali lagi kami berharap dan mohon mudah-mudahan acara ini dan apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Ibu semuanya bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu yang terhormat dari anggota DPRD Kapulap Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Dapil 1. Tidak yang banyak yang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dirujuk ke kliniknya Pak Pance ya harus bayar ya. Di Simpang Randu juga harus bayar. Ini nggak punya duit. Ke rumah sakit swasta juga nggak punya duit. Ya bukan pura-pura nggak mampu ya. Ke puskesmas bawa ke rumah sakit Demam. Nanti fotokopi kakak sama KTP nanti sebagai modal untuk ngurus bekal untuk ngurus BPJS yang nggak berbayar. Sebagai anggota BPJS yang nggak berbayar. Jadi kalau tadi ini kita tegang ngurusin infrastruktur, edukasi Komdak seterusnya tadi sudah bicara sama Pak Ketua, solusinya nanti seperti itu. Ini Pak Arman karena itu posisinya Komisi 4, saya menyampaikan kepada sampean semua ya, jangan sampai nanti ada warga kita yang sebagai anggota DPRD, khususnya saya yang ada di Komisi 4 ya. Nanti kami bisa bantu, bahkan kalau memang ada kendala agar pasien yang seperti itu bisa dijemput dibawa ke rumah sakit Demam ya. Jadi ini di Kecamatan Sebutiraman dan kecamatan-kecamatan yang lainnya untuk kondisi masyarakat yang seperti ini sudah banyak yang keamanan sekarang sudah bagus ya, keamanan sudah bagus ya. Kemudian pelayanan ya, kita lagi fokus, bupati kita fokus gimana caranya rumah sakit daerah kita ini nggak kalah dengan rumah sakit yang ada di Lampung Tengah. Saya belum ada, Koramil belum ada, Bank Lampung belum ada, kantor pos belum ada. Nah, yang sangat ini pemikiran saya ya, kemarin saya menghadiri di BRI Kecamatan Sebutiraman. Kantor pos, sorry Pak, kantor pos. Nah, saya mohon Pak, gimana caranya, mohon pencerahan, dukungan petunjuk supaya dan akan Wais Putih. Indomaret belum punya Pak Dewan, Alfamaret nggak ada. Apa saya kabeh. Izin Pak ya. Kali saya mohon betul untuk BRI, tolong saya minta bantuan. Hari ini kita sudah membuka 2 termin pertanyaan. Mungkin nanti yang pertanyaannya belum sempat disampaikan bisa ditulis. Nanti staf kami dari DPRD Lampung Tengah akan mengumpulkan sehingga nanti apa yang menjadi serap aspirasi di Kecamatan Wais Putih ini nanti kita akan bawakan ke DPR. Kemudian semua keluhan, semua aspirasinya nanti atau saya mewakili rekan-rekan. Inilah di penghujung acara kita serap aspirasi, kemudian silaturahmi seperti itu, melihat kondisi bagaimana di untuk menyikat patuh kepada semua yang hadir di sini yang kami hormati. Saya Agus Supriyanto, Sekretaris Kampus Bobinangun. Dalam hal ini ingin menyampaikan permintaan dari warga yang sudah sering kali kami sampaikan, sudah ada jawaban tapi belum ada realisasi, yaitu terkaitan dengan adanya kami punya lahan tidur yang sudah lama, yang sebelum ada irigasi itu merupakan lumbung padi di Dusun 3. Itu ada sekitar 120 hektar yang biasanya setiap bulan 8 itu sudah mulai menguning panen. Sejak adanya irigasi, karena
air irigasi biasanya turun ke situ terus kemudian tidak bisanya menampung karena aliran air yang seharusnya sampai dengan Sungai Wesi Putih itu terhambat, adanya beberapa ranting. Dan ini yang kami minta adalah normalisasi. Kami siap dengan sekian kalinya, mohon untuk dikawal. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut di depan. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan, Bapak Bagianto beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Camat, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan yang sudah hadir. Ini langsung saja Pak Ketua Dewan. Jadi sebenarnya hampir sampai hari ini sudah kita gali, Pak. Udah kita gali, panjangnya sekitar kurang lebih itu 200 meter. Pintu itu mau kami pindah di atas. Nah ini bahkan pintu kami sudah bikin, Pak. Sudah kita bikin. Kemarin saya sudah pesan batu juga, Pak, batu. Mau saya bikin pintu pasang sendiri karena petani udah ribut. Ini musim tanam juga udah. Ya mudah-mudahan ada air, Pak, karena musimnya awal. Nah ini saya minta tolong kepada seluruh Bapak Dewan. Ini yang hanya panjangnya 200 meter, kalau bisa nggak usah nunggu lah dana yang dari itu. Saya mohon benar ini Pak Ketua Dewan. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan ininya di undangan saya mewakili tokoh masyarakat yang ada di Sidowinangun SB 9. Kalau nggak salah yang Pak ini dalam kabupaten, saya memang belum pernah ketemu beliau berdua. Itu sedikit banyaknya saya disuruh juga Pak Komang dulu, Pak, untuk ya keliling-keliling. Maklum Pak, saya nggak ada kerjaan, disuruh keliling kecamatan Wesi Putih ini, sehingga saya paham SB sampai SB 12. Ya, alhamdulillah Pak, beliau berdua dulu. Walaupun kecamatan Wesi Putih ini termasuk ranking rendah, sedangkan katanya masyarakat ini kan punya bapak anggota dewan. Maksud saya itu, Pak, anggota dewan sekali-sekali disidak, Pak. Nih, jangan sampai nyelonong-nyelonong ke gubernur, nyelonong-nyelonong ke Jakarta mereka itu, Pak, yang mengatasnamakan ketuanya apa PPU KI ya Pak namanya itu, Pak. Saya lihat karena itu Pak. SB 4 ya, SB 4 ya, SB 4 dan SB 12 ya. Ini yang SB 4 ini. Ini tadinya sumber airnya dari itu bendungan itu ya, bendungan itu perlu normalisasi ya, perlu normalisasi ya. Sekarang jadikan pariwisata itu dampaknya nyampe ke sana ya. Bukan dampak, jadi irigasi itu yang selalu dibeneri hanya pariwisatanya. Pariwisatanya, irigasinya. Nilai bendungan itu sebenarnya untuk mengairi lahan yang ada di Kampung Sagabona sampai dengan saat ini tidak terpikirkan. Oke, jadi ini masalahnya sama. Tadi saya juga ngobrol dengan Pak Camat ya. Kata Pak Camat tadi kan tanya, itu di kabupaten itu punya alat berat apa enggak ada ditanya. Yang pertanyaan yang pertama tadi saya ngomong sama Pak Camat, coba ini masalahnya sama, nanti diseriusi ya. Kita patut bersyukur yang di dapil 1 ini ya, kita punya 3 pimpinan ya, ada 2 wakil, 1 ketua di sini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sampaikan ini walaupun pimpinan kami ini masih muda nih ya, ini beliau ini di kancah dunia politik ini udah dari masih bujang ya, dari masih bujang. Dan saya tahu persis, saya yang di Komisi 4 juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini Pak Camat, untuk warga Kecamatan Wesi Putih ini kan ya, ini mungkin ada yang warga nggak mampu, nggak punya BPJS, mau daftar BPJS yang berbayar nggak mampu ngangsur itu kan ya. Nah ini nanti ini juga bisa ada solusi. Itu ada namanya program PPI,
BPI program bantuan iuran daerah melalui BPJS yang nggak berbayar nanti bisa. Kebetulan Pak Damo itu juga koordinator komisi komisi 4 ya. Pak Damo itu Waka 3 koordinator komisi 4. Nanti bisa ke Pak Damo, nanti Pak Damo ke kami. Jadi orang-orang yang nggak mampu jangan sampai nanti kalau sakit itu mereka tuh meninggal di rumah ya. Karena Pak Karman pernah punya pengalaman keponakan sendiri meninggal di rumah karena nggak mampu berobat, sakit sekali di sini juga ya. Ini yang pertama. Itu caranya nanti bisa Pak Kepala Kampung beri suatu keterangan nggak mampu, terus kemudian ada surat di Aula Kecamatan Wais Putih. Sebenarnya sudah terjawab semua oleh Pak Haji Indra, juga Ketua tadi sudah menyampaikan angka-angkanya, terutama untuk Bapak Muksin Jalan Kabupaten tadi sudah disampaikan jelas, ada 1119 ruas jalan kabupaten yang total di Lampung Tengah, dan masih 46% kondisi ruas jalan kabupaten kita yang kondisinya baik, separuh lebih masih dalam kondisi yang tidak baik. Tapi bukan berarti dalam setiap penganggaran kami diam aja, Pak. Kami berupaya mendorong, kami dan pemerintah mendorong bagaimana sisa anggaran yang ada dialihkan ke infrastruktur sebanyak-banyaknya. Untuk kabupaten kita naik setiap tahunnya. Syukur-syukur bisa 5-10%. Untuk sekarang ini rata-rata masih di 3-5% kenaikan kita untuk ruas jalan kabupaten, Bapak. Karena luasnya kabupaten kita ini memang sangat luas, Bapak. Jadi kebutuhannya sama, setengah lebih ruas jalan kabupaten kita. Itu sedikit Pak Musin dari harga singkong tadi, Ketua sudah dan Pak Indra sudah menjelaskan. Tapi dari Pergub itu kemarin kalau nggak salah ada berita relaksasi dari edaran Gubernur, yaitu sampai tanggal 1 sampai tanggal 25 Desember itu potongan 25%. 25 Desember sampai 20 Januari kalau nggak salah itu di 20%, setelah itu baru normal di 15%. Mudah-mudahan ini berjalan. Kalau berjalan 15% di atas dilempar lagi ke bawah, karena memang komunitas singkong ini mayoritasnya di Lampung, bukan di seluruh Indonesia punya komunitas singkong. Tapi mudah-mudahan tetap bisa dimasukkan di undang-undang, di aturan, supayanya singkong ini jadi komoditas pokok seperti jagung dan padi. Normalisasi irigasi bagus, sungainya, jadi ditambah tanggul supaya tidak banjir. Oh, diparit. Kalau dia banjir langsung habis. Ya mungkin gini bagus. Sekalian saya sikapin terkait dengan Pak Joko Sido Binangun. Nah ini hampir sama lah ya. Tolong dibikinkan proposal atau catatan yang pas, Pak. Itu di BGS berapa, irigasi apa, apakah punya balai besar atau punya irigasinya pemerintah Lampung Tengah. Nah, kami nanti bisa kami sampaikan, ya Pak ya, bisa kami sampaikan. Nah, apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, Pak, terkait dengan pembangunan, ya ini kami ini, Pak, sebenarnya malu. Maka kami kumpulkan di kecamatan ini, Pak, karena janji kami yang bukan janji, permintaan bapak-bapak yang terdahulu saja belum terpenuhi. Ini sudah kumpul lagi. Maka kami kumpulkan di kecamatan ini semua kampung untuk kami jelaskan bahwa 2025, 2020 bapak-bapak harus ketahui juga fungsi dan tugas kami. Bukan kami yang membagi-bagi anggaran itu, bukan, atau kami yang pekerjaan-pekerjaan itu bukan.
Kami ini hanya ngebahas yang sudah ada dalam rancangan pemerintah daerah. Ya Pak ya. Nah itu tetap kami upayakan Pak. Kami sampaikan bila perlu nanti Bapak-Bapak datang ke kantor DPR pada saat kami paripurna reses ini kami sampaikan Pak. Ini jelas kami sampaikan, ini tertulis Pak. Kami sampaikan ke pemerintah daerah, ke bupatinya langsung. Usulan daripada Bapak-Bapak yang ada. Bukan hanya kamera tulis saja terus kamera tinggalkan, bukan Pak. Pada saat kami bahas anggaran ini luar biasa kami. Kami 10 yang ada di Dapil 1 ini sebesar-besar urat kami Pak. Untuk mempertahankan dapil kami. Tapi apa nyatanya memang begitu adanya Pak, anggaran yang tidak mencukupi. Ya Pak ya. Kami malu Pak. Apalagi Pak Damu ada di wilayahnya, Pak Wahyu, Pak Karman, termasuk juga di wilayah sini. Luar biasa kami juga ada juga suara kami di sini Pak. Walaupun cuma dikit. Ya. Nggak tahu siapa yang banyak di sini nih. Nah, santai aja kita Pak, nggak usah tegang-tegang ngamat ya nggak. Kita ini kayak nggak usah tegang kayak W kanan tadi ya Pak. Ya. Sudah berapa tahun di sini Pak? Sebenarnya Pak dari tahun 97 saya di sini, cuman banyak. Baru kita protes kalau seandainya memang dia besar potongannya. Tapi kan kadang ada yang nakal Pak. Kalau kata petani saya di Gunung Sugi itu Pak, kalau seandainya diborongin dengan si A, si B, akhirnya tanah dia bisa berowong di tengahnya. Nah itu yang bikin rusak juga Pak. Kita coba seperti itu yang kita hilangkan, gimana caranya? Ya Pak ya. Hasil kita reses ini Bang, apa Bang? Ya, hari ini DPD Lampung Tengah Dapil 1 mengadakan reses tahap 1 tahun 2025 yang ketiga di Kecamatan Wais Putih. Hari kita bertemu bersilaturahmi dengan Pak Camat, dengan Kepala Kampung, tokoh masyarakat yang ada. Jadi pada intinya bahwa masyarakat menginginkan, mengharapkan adanya pertama terkait dengan ketahanan pangan, bagaimana ada normalisasi irigasi yang ada. Baik itu di SB 9, SB 4, SB 12, ya, kemudian juga di Busono. Gitu. Jadi intinya sebagaimana lahan-lahan pertanian yang ada itu bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan potensinya dengan irigasi yang baik tentunya. Kemudian juga terkait usulan jalan, kemudian ada juga terkait pabrik singkong. Nah, mereka berharap agar pabrik singkong itu bisa buka serentak, jangan buka tutup, sehingga hasil pertaniannya bisa diserap oleh pabrik, sehingga tidak busuk dan akhirnya nggak laku. Itu harapan mereka. Nah itu semua menjadi masukan bagi kami DPD Lampung Tengah Dapil 1 khususnya untuk nanti kami sampaikan kepada Pak Bupati dan jajarannya untuk diteruskan kepada yang berkompeten, misalkan di Gubernur, kemudian Balai Besar dan lain-lainnya. Tentu semangat kita sama-sama bagaimana bisa maksimal membangun Kabupaten Lampung Tengah ini dengan kondisi yang ada. Kita tahu dengan keterbatasan fiskal tidak semua bisa dibangun hari ini. Nah, tapi itulah yang kita bareng-bareng coba dorong bersama Pak Bupati bagaimana bisa menjawab aspirasi dan harapan masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Wais Putih.